pecinta kisah misteri dimanapun Anda berada. Selamat datang di YouTube channel saya, Nayumi Sindabi, dimana di sini saya akan bercerita tentang kisah-kisah misteri pengalaman saya bertemu dengan makhluk astral yang tanpa saya kehendaki dan tanpa saya sengaja. Tapi alangkah baiknya sebelum saya memulai menceritakan marilah kita berselawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilindungi dari segala mara bahaya dan dilindungi dari segala wabah penyakit yang melanda saat ini, dan mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabatku semua pecinta kisah-kisah mistis, karena dalam pengambilan video saya ini saya mengalami banyak kendala yang menyebabkan video saya terputus-putus. Kisah perdana saya ini terjadi pada tahun 1998, di mana waktu itu saya pertama kali bekerja di Hong Kong. Saya mendapatkan majikan di daerah Dunmun. 3 hari setelah saya selesai melengkapi dokumen-dokumen saya seperti pembuatan ID card, akhirnya saya dijemput oleh majikan, dan dalam kontrak kerja saya itu, rumah majikan saya tinggal di sebuah apartemen. Tapi kenyataannya waktu saya dijemput itu, saya dibawa menuju ke sebuah perkampungan yang terletak di perbukitan gunung. Waktu mau masuk ke tempat majikan saya itu, harus melewati gang sempit yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Lah, sebelum nyampe di rumah majikan saya itu, kita harus melewati pepunden yang tempat orang Hong Kong di waktu-waktu tertentu untuk meletakkan sesaji. Nah, kejadian yang saya alami bermula dari sini. Waktu pertama kali saya menginjakkan kaki di area itu, awalnya kan saya tidak tahu ini dibawa kemana sama majikan, kok rumahnya bukan apartemen tapi melainkan sebuah perkampungan, sebuah perdesaan yang sepi, teramat sepi sekali, dan banyak sekali anjing-anjing di sana ya. Majikan saya itu berjalan di depan saya dan saya ada di belakangnya, agak begitu jauh. Jalannya itu menanjak ke atas. Nah, waktu saya tanpa sadar kalau di situ itu, karena saya memang belum pernah ke situ ya, nggak sadar, nggak tahu dan nggak melihat, karena saking fokusnya saya itu berjalan sambil berdoa, karena ini nggak karu-karuan ini ya, perasaan nggak karu-karuan. Wong katanya di alamat
kontrak kerja saya itu di apartemen, ini kok masuk di sebuah perdesaan. Saya takut juga bingung, mau bertanya sama majikan juga gak berani ya. Terus kok tiba-tiba itu saya mendongakkan kepala saya ya, karena waktu jalan itu karena jalannya menanjak, saya di bawah takut saya tergelincir ya. Dan waktu saya mendongakkan kepala, saya melihat pepohonan itu suasananya sangat kelam sekali. Selain bingit, saya melihat diselimuti kabut hitam ya, kabut hitam. Terus ada sebuah pohon yang begitu besar sekali, seukuran manusia dewasa ya, menjulang tinggi, dan daunnya itu tidak begitu rimbun. Suasana di situ itu sunyi, pekat, dan berkabut hitam. Saya terkejut dan takut waktu itu ya. Terus saya sambil, karena nggak bisa bahasa sini ya, saya sambil berjalan mempercepat langkah saya mendekati majikan saya. Saya itu bilang dalam hati, "Permisi Mbak, saya mau lewat." Saya bilang gitu, dan tiba-tiba waktu saya lihat ke arah pepohonan itu, kabut hitam itu tiba-tiba membuka gitu loh, dan pepohonan itu terlihat sangat terang sekali. Karena langkah saya yang mempercepat langkah saya dengan tiba-tiba membuat majikan saya terkejut dan bertanya kepada saya, "Cuma yang apa? Kenapa apa?" Saya bilang spontan, saya bilang, "Nothing ma'am, I'm so sorry." Saya bilang begitu karena ya bisanya cuma ngomongnya sedikit waktu itu, kan belum bisa menguasai saya ya. Dan akhirnya sampailah di rumah majikan saya, di mana di situ bener-bener seperti gimana ya, di sebuah perkampungan di Indonesia ya. Rumahnya beratapkan, ruang makannya itu beratapkan seng, cuma ruang tamunya yang begitu besar karena di situ semua anaknya berkumpul ya, dan apa itu semua jadi satu, makannya juga jadi satu di situ gitu. Dan di situ itu ada satu Mbak Indonesia dari Blitar yang bernama Yati Nur Indrasari. Halo Mbak, apa kabar? Mbak di situ sudah 1 tahun 8 bulanan sekitaran itu ya. Nah, saya kan nggak bisa bahasa Kantoni sama sekali. Job saya di situ menjaga baby. Karena kendala bahasa itulah saya sampai 1 bulan belum diajak ke pasar. Tapi selepas 1 bulan saya diajak ke pasar, yang membuat saya harus naik turun melewati pepohonan itu. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai beberapa bulan kemudian, setiap saya melewati pepohonan itu, sewaktu saya diajak nenek ke pasar, saya tidak merasakan apa-apa. Ya cuma saya selalu bilang permisi, permisi saya mau lewat, gitu. Naik turun selalu bilang gitu ya saya ya. Tapi pada suatu hari, entah kenapa ya, tiba-tiba itu waktu saya enak-enak jalan turun mau pergi ke pasar, karena nenek saya sudah berangkat duluan, saya disuruh belakangan gitu. Tiba-tiba saya itu melihat ada sepasang harimau putih duduk di situ. Yang satunya duduk, yang satunya itu waktu melihat saya itu beranjak berdiri. Saya sangat takut sekali, bener. Saya sangat takut sekali. Takutnya apa? Takutnya mereka itu menerkam saya. Tapi apa itu? Saya cepat-cepat berdoa ya. Berdoa dalam keadaan takut, berdoa. Saya sambil bilang permisi, emkoy begitu. Tapi saya diam, saya nggak bercerita ke siapa-siapa. Nah, itu berselang sampai beberapa bulan selalu begitu ya. Kadang mereka menampakkan waktu saya mau berangkat ke pasarnya. Kadang waktu saya pulang mereka baru menampakkan wujudnya. Itu sampai begitu terus sampai beberapa bulan. Dan akhirnya saya itu memberanikan diri bertanya ke majikan saya, terutama ke kakek ya, karena kakek
dengan saya itu sangat baik sekali. Dia mengajari saya dengan telaten ya, dengan bahasa isyarat. Waktu kalau menyuruh saya bekerja ini itu gitu pakai bahasa isyarat, sambil berkata seandainya suruh saya cuci baju saisam gitu. Benar, kakek saya sangat begini sekali. Kakek dan nenek itu mengakui saya bukan sebagai pembantunya, malah sebagai anak angkatnya. Tapi walaupun saya mendapat posisi yang kayak gitu, saya tidak pernah semena-mena terhadap pembantunya yang lama ya, karena saya di situ niatnya lillahi ta'ala bekerja. Nah, karena saking karena saking penasarannya itu, saya memberanikan diri bertanya kepada kakek. Saya bilang ke kakek, "Kek, saya kalau lewat di pegirian itu saya takut." Terus kakek bertanya, "Kenapa? Apa kamu kok takut?" Saya bilang ke kakek, "Saya takut diterkam sama harimau putih itu." Nah, waktu saya bilang kayak gitu, tiba-tiba nenek datang. "Cuma apa?" Terus aku bilang gini, "Ngohu kayaknya mea." Nenek saya bilang gitu. Terus saya bilang, "Aku gak berani kalau ke pasar lewat situ." "Kenapa?" Nenek saya tanya gitu. "Aku melihat ada macan putih 2. Aku takut diterkam." Nenek sama kakek seketika setelah mendengar saya bilang kayak gitu, mereka saling bertatap muka, saling pandang mata gitu ya, bertatap muka. Terus kakek bilang, "Apa? Hewan itu sudah mati lama, di sini nggak ada. Hewan itu waktu baru pertama kali kami ada di sini, ada memang. Tapi mereka sudah meninggal, sudah lama nggak ada semenjak hewan itu meninggalnya katanya semenjak anaknya lahir yang pertama." Nah, terus saya bilang, "Loh, itu bukan hewan beneran kah?" Saya bilang gitu. Terus kakek bilang, "Sudah meninggal apa? Goitele, saya cola, mai tola," bilang gitu, "Hulo lah." Terus saya bilang ke kakek saya sama nenek saya setiap hari lihat loh kakek, saya setiap hari lihat loh nenek. Kadang waktu saya berangkat ke pasar, kadang waktu saya pulang ke pasar, mereka itu selalu duduk di situ, keluar masuk dari balik pohon besar itu. Saya bilang begitu. Terus kakek dan nenek bilang, "Hayya, lain kali kamu kalau lewat di situ yang sopan, hati-hati ya." Terus kakek bilang gini ke saya sambil mukul pundak saya, "Leh mesik dai goite ya." Kakek saya tanya gitu, "Apa kamu bisa melihat mereka?" Saya nggak mempak ya, saya nggak bisa mengerti apa yang dimaksud kakek saya itu. Terus saya bilang, "Haya, mau jauh itu goya, mau jauh hai tu goite wo, tanai mau mci juga yunoi goite. Kesat aja keng, kocosen." Saya bilang gitu ke kakek. Terus kakek bilang, "Siu samtiale." Saya dibilang gitu, disuruh banyak berdoa gitu. Itu pengalaman yang sangat berkesan sampai sekarang. Bagi saya itu pengalaman yang sangat berkesan karena mereka benar-benar benar-benar baik sekali, tidak menerkam saya. Cuma setiap saya kasih salam, mereka itu yang satu itu selalu langsung berdiri melihat ke arah saya. Mereka tidak bersuara, tidak seperti harimau ke saya. Benar-benar waktu itu benar-benar gimana ya? Setelah tahu bahwa mereka itu sudah nggak ada ya, saya baru menyadari bahwa saya itu benar-benar bisa melihat makhluk yang tidak kasat mata, tapi saya pendam sendiri. Cukup saya dan kakek dan nenek waktu itu. Saya tidak menceritakan ke teman saya juga. Nah, setelah kejadian ini masih banyak lagi kejadian yang saya alami. Ini berkaitan dengan dengan tulang belulang manusia yang ada di lantai bawah ranjang menantu kakek saya ya. Karena di sini secara tidak langsung menantunya mengira saya karena sayalah yang membuatnya dia keguguran. Tapi untuk saat ini saya tidak bisa.
saya tidak bisa menyampaikan sekarang karena waktu saya yang sedikit. Sebentar lagi majikan pulang. Dan sebelumnya saya minta maaf. Dalam penyampaian cerita ini saya tidak bisa menyampaikan secara fokus, tidak bisa menyampaikan secara baik menggunakan bahasa Indonesia, karena ya mohon maaf, kendala saya dalam berbahasa Indonesia sungguh sangat gitu karena saya setiap hari menggunakan bahasa Jawa. Insya Allah kedepannya saya akan belajar lebih baik lagi, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini masih dalam proses belajar, ya, belajar penyampaian cerita dengan baik, dan jujur kejadian ini benar-benar saya alami, tapi entah kenapa saya tidak bisa menceritakan. Saat saya menceritakan, saya tidak bisa mendapatkan kesan mistisnya, nggak bisa bikin serem gitu, nggak bisa, karena ya faktanya memang begitu. Yang saya temui, mereka itu baik-baik semua, tidak menggigit, tidak matanya tidak menyala merah begitu, tidak menakut-nakuti saya gitu ya. Saya berharap sahabat-sahabat semua terhibur, dan please like, comment, share, and subscribe YouTube saya. Dan next episode saya akan bercerita tentang tulang belulang manusia di bawah ranjang kamar anak najwa. Menantunya selalu mengalami keguguran berkali-kali. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.